Selamat pagi anak-anak. Nah, baru saja kita mulai renungan pagi hari kita dengan memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada tidak dari antara kalian yang ingin atau mau sakit? Tentu tidak ya. Tetapi anak-anak, keadaan ini bisa saja terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak sendiri, atau teman, atau keluarga kita. Nah, apa yang akan anak-anak lakukan ketika teman atau saudara kita sedang sakit? Pasti ingin menjenguk, menengok, atau melihat kondisi teman atau saudara kita yang sakit. Kita ingin bertemu dengan mereka ya. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi, anak-anak tidak bisa berkunjung atau menengok teman yang sakit. Kita tidak diizinkan untuk menengok teman yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah atau yang harus dirawat di rumah sakit. Kenapa ini anak-anak? Karena agar kita juga kesehatannya tetap terjaga. Kita terhindar dari virus COVID atau penyakit lain yang ada di sekitar kita. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memiliki kasih dan mengasihi sesama kita? Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai seorang teman yang baik, tentunya anak-anak bisa menunjukkan kepedulian anak-anak kepada teman yang sedang sakit atau lemah tubuh. Bagaimana caranya? Anak-anak, meskipun kita tidak bisa bertemu atau berkunjung ke teman kita yang sakit, kita masih bisa memberikan perhatian kepada mereka dengan cara menanyakan kabar dan menghibur. "Miss, bagaimana cara menghibur dan menanyakan kabarnya?" Saat kita tahu teman atau orang terdekat di sekitar kita sakit, kita bisa berusaha mencari tahu kabar dengan misalnya menelepon, video call, dan menanyakan bagaimana keadaan dan kabar mereka. Saat anak-anak menelepon atau melakukan video call dengan teman atau saudara yang sedang sakit, anak-anak bisa memberikan mereka semangat dengan memberikan kata-kata motivasi. Selalu katakan kepada mereka agar tetap bersemangat, tidak menyerah, dan melawan sakit yang dialami. Hal ini lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang kurang berguna atau malah diam saja, tidak memperhatikan mereka. Hal lain yang bisa anak-anak lakukan adalah berdoa bagi teman atau saudara yang sedang sakit sebagai rasa empati kalian secara tidak langsung. Doakanlah mereka yang sakit agar cepat pulih, sehat, dan diberi kesembuhan oleh Tuhan. Selain itu, berdoa untuk mereka agar diberikan semangat. Doa bisa anak-anak lakukan saat anak-anak berada di rumah. Inilah cara dan bukti lain bahwa kita mengasihi orang lain, yaitu ketika kita selalu mau berbuat baik kepada sesama. Ketika kita memiliki kasih Yesus, kita diberikan kesanggupan untuk berbuat baik.
Karena orang Kristen haruslah memiliki kehidupan yang meneladani Kristus dalam segala sikap dan perbuatan kita. Kasih itu tidak berpura-pura menjadi baik, kasih itu tulus. Kita mungkin tidak memiliki kemampuan seperti Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, buta, dan sebagainya. Tetapi kita semua diberi anugerah untuk mampu menjadi pendoa bagi sesama. Amin. Anak-anak bisa berdoa bersama mama atau papa. Tetap sehat, tetap semangat, selalu sukacita. Tuhan Yesus memberkati.